Dalam rentang waktu tertentu, generasi Pokemon akan muncul dalam wilayah unik yang akan membuat generasi tersebut mudah diingat. Tapi yang paling penting dari perkenalan generasi biasanya adalah starter Pokemonnya. Memiliki 3 tipe yang saling mengungguli tapi di sisi lain saling mengalahkan. Kali ini aku ingin melihat Pokemon biasa jika diubah dalam versi starter, yang dimana ada beberapa Pokemon yang terlihat menakjubkan di mataku dan sangat pas kayaknya kalau jadi starter. Yang pasti terdapat dari 3 tipe yaitu Fire, Grass, dan juga Water. Beberapa Pokemon ini tidak memiliki evolusi, jadi di video kali ini juga kita akan menyempurnakan evolusi mereka dalam 3 garis. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Stromish. Tentu saja kita mulai dari tipe Grass terlebih dahulu. Yang pertama ada Stromish yang merupakan Pokemon favoritku di generasi ketiga. Meskipun tampaknya sangat sederhana, tapi Pokemon imut dan juga unik dengan bentuk jamur yang ia peroleh adalah hal yang menarik. Nah, saat Stromish mencapai level 23, ia bisa berevolusi menjadi Breloom. Pokemon yang juga berkepala jamur dengan postur tubuh tegak berdiri membuktikan tipe fighting sekundernya. Ya, meskipun kebanyakan Pokemon dalam kombinasi tipe Grass fighting cukup tidak stabil ya, tapi Breloom dikenal dengan kekuatan dan kemampuan bertarungnya yang tangguh. Tapi jika Breloom mencapai level 36, ia bisa berevolusi menjadi Mushra, Pokemon dengan kombinasi tipe Grass Dragon. Jika Breloom tidak memiliki fighting, maka Dragon pun cocok padanya sebenarnya. Mushra yang memiliki penampilan sangar akan sangat memuaskan untuk melengkapi tahap terakhir dari Breloom yang akan menjadi starter Pokemon. Tropius. Masih Pokemon dari generasi ketiga. Kali ini kita kenalan dengan Tropius, Pokemon tropikal yang suka makan buah. Tubuhnya besar yang dimana memang ia didasarkan pada hewan purba. Ada rekannya yang hampir mirip-mirip dengannya juga, yaitu Meganium, Pokemon starter dari generasi kedua yang dimana juga mirip dinosaurus. Tapi Meganium ada tahapan awal dan pertengahan. Tropius di sisi lain tidak demikian ya. Jadi untuk melengkapi evolusinya sebagai starter, kita perlu tahap awal dan tahap kedua. Karena Tropius sudah sangat besar, jadi ia sudah lebih dari cukup untuk jadi tahap akhir. Tahap pertama untuk Tropius bernama Minios, Pokemon dengan tipe Grass. Kecil dan sangat standar lah ya kan sebagai bentuk awal dari Pokemon starter. Tidak menghilangkan sisi Tropius yang sangat tropis namun dalam versi mini. Saat mencapai level 16, Minios bisa berevolusi menjadi Picalus, Pokemon dengan tipe Grass juga. Ya masuk akal ya kan mereka pure tipe Grass. Karena di sini pun Picalus harus terus mengumpulkan buah dan cahaya untuk melakukan fotosintesis sempurna agar ia bisa menumbuhkan sayap daun yang diperlukan untuk terbang. Barulah saat mencapai level 35, ia akan berevolusi menjadi Tropius. Ya begitulah sekiranya yang bisa dibayangkan dari mereka lah ya kan. Pansage. Secara tidak langsung sebenarnya keluarga dari monyet ini dimaksudkan sebagai alternatif starter di generasi kelima. Mereka bahkan memiliki 3 tipe dalam rekan kelompok mereka. Pansage adalah yang bertipe Grass, tapi jika memang mereka adalah starter Pokemon, kita perlu tahap terakhir. Pansage dengan Leafstone dapat berevolusi menjadi Simisage, Pokemon monyet berjabrik. Tapi sebagai tahap terakhir, Simisage masih kurang memuaskan. Jadi apakah yang terjadi jika ia mendapatkan evolution terakhir? Inilah Primsage, Pokemon dengan tipe Grass. Ya evolusi dengan batu adalah cara unik untuk seekor starter. Jadi mendapatkan Primsage pun harus menggunakan Leafstone kedua kalinya. Memiliki tampilan besar dan tua menjelaskan kepribadian Primsage yang memang misterius. Dan menurutku keren-keren aja ya kan. Tarkle. Beralih ke tipe Fire, dengan Tarkle sebagai pembuka dalam starter tipe Fire hayalanku ini. Tarkle sendiri adalah Pokemon kura-kura api, tapi aku merasa kasihan dengan Tarkle yang tak memiliki apapun selain pertahanannya yang GG. Untuk menjadi starter, ia perlu 2 bentuk evolusi. Karena Tarkle hanyalah Pokemon tanpa evolusi, nah yang diperlukan adalah tahap awal dan tahap akhir. Nah untuk tahap awalnya kita mulai dengan Tarkendal, Pokemon dengan tipe Fire. Sangat unyu dan paslah untuk jadi bentuk awalnya, karena memang tidak terlalu jauh berbeda dengan Tarkle yang sederhana. Nah saat mencapai level 17, ia bisa berevolusi menjadi Tarkle. Kita tingkatkan lagi nih sampai level 36, maka Tarkle akan berevolusi menjadi Tarkemotive, Pokemon dengan tipe Fire. Sebenarnya bisa aja sih ia punya tipe Rock ataupun Steel gitu, tapi Fire pun sudah pas padanya. Darumaka.
Di generasi kelima, ada juga Pokemon Fire yang sangat mendekati keluarga starter. Darumaka adalah Pokemon yang sangat ceria. Darumaka bisa berevolusi menjadi Darmanitan di level 35. Level ini ya biasanya identik banget dengan tingkat terakhir dalam keluarga Pokemon starter. Jadi di sini kita perlu tahap kedua untuk melengkapi Darumaka dan juga Darmanitan. Saat Darumaka mencapai level 14, maka ia dapat berevolusi menjadi Darumongo. Pokemon dengan tipe Fire memang tidak banyak perubahan dari bentuk awalnya ya. Meningkatkan ukuran agar lebih besar adalah bagian yang menyesuaikan dari Pokemon tahap kedua. Dan barulah saat mencapai level 35, Darumongo bisa berevolusi menjadi Darmanitan. Pinsir. Sama seperti tipe Grass monyet tadi, maka rekannya pun bisa jadi alternatif starter lainnya. Pinsir dengan Fire Stone dapat berevolusi menjadi Simiser, Pokemon dengan tipe Fire juga. Dengan demikian kita perlu tahap akhir untuk melengkapinya. Dan inilah Pinsir, Pokemon dengan tipe Fire. Kali ini tumbuh sangat besar dan megah dengan asap putih yang melimpah. Duduk di atas asap tersebut bagaikan awan magis yang membuat Pinsir layak menjadi tahap terakhir. Psyduck. Dan untuk melengkapi 3 tipe lainnya, kita mulai dari Psyduck yang bertipe Water. Psyduck di level 33 bisa berevolusi menjadi Golduck, Pokemon dengan tipe Water juga. Ya mereka ini sebenarnya sering dikira punya tipe Psychic, karena memang mendekati tipe tersebut. Jadi semisal ia starter, maka ia perlu evolusi ini yang bernama Magiduck, Pokemon dengan kombinasi tipe Water Psychic. Pokemon yang penampilannya nggak terlalu berubah kecuali menambahkan motif untuk memperkuat tampilannya. Wooper. Wooper sendiri punya evolusi di level 20, mengubahnya menjadi Quagsire yang sangat polos dan tak ada peningkatan desain secara signifikan. Nah, untuk menjadi starter, kita perlu tahap akhir untuk mempertegas penampilan Pokemon ini pastinya. Nah, dengan begitu evolusi Quagsire yang bernama Megamutter ini akan menjadi tambahan yang mengesankan. Membesarkan tubuhnya yang hampir sama seperti keluarga Swampert bakalan membuat Pokemon ini juga menjadi lebih kuat. Panpour. Sebagai pelengkap, Panpour yang merupakan keluarga monyet dari Unova bisa jadi alternatif starter lainnya. Dengan Waterstone yang memiliki evolution bernama Simipour dengan tipe yang sama yaitu Water. Aku sebenarnya nggak yang suka-suka amat dengan kelompok Pokemon ini ya. Tapi jika dipoles lagi untuk menjadi tahap terakhir, Primpour akan jauh lebih memuaskan. Membesarkan tubuhnya dengan air yang melindungi tubuhnya bagaikan rambut membuat Pokemon ini terlihat menakjubkan. Buizel. Sebagai bonus, Buizel, Pokemon dari generasi keempat yang bertipe Pure Water juga adalah Pokemon yang menarik. Di level 26, ia bisa berevolusi menjadi Floatzel, tahap terakhir yang kuat dan udah cukup untuk menjadi tahap akhir dari starter Pokemon pilihanku. Jadi kita perlu tahap kedua untuk melengkapi mereka. Dan evolusi Buizel yaitu Dripzel dengan tipe Water adalah pilihanku. Tidak terlalu polos dan juga lucu seperti bentuk awal, tapi juga nggak terlalu kasar untuk bentuk terakhir. Transisi mereka akan terlihat sesuai jika memang mereka perlu evolusi ini. Dan itulah beberapa Pokemon biasa yang mungkin bisa jadi starter sesuai pilihanku. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!